Oke, kita coba lanjut ya ke bagian apa sih? Ketika kapan ya kita nggak boleh pakai punctuation tadi gitu ya. Jadi ada 3 hal yang harus kita notice di sini. Nah, punctuation rules yang pertama, don't put punctuation where there is specifying information. Yang kedua, never put a single punctuation mark in between subject and a verb. Yang ketiga, don't put punctuation after a preposition. Jadi ada 3 hal ya, kita nggak boleh kasih punctuation sama sekali ketika suatu kalimat itu sedang menjelaskan atau sedang memberikan informasi gitu ya. Kemudian yang kedua, kita nggak boleh taruh punctuation antara subjek sama verb. Jadi subjek sama verb itu nggak boleh dipisah. Kemudian yang ketiga, nggak boleh pakai punctuation setelah preposition. Preposition itu adalah kata depan. Kalau misalkan di Indo kita kata depan itu adalah di, ke, me, seperti itu ya. Tapi kalau di English itu contohnya kayak of, with, gitu ya, among, dan lain-lain. Gitu. Oke, di contoh nomor 1 di sini ya. We have already discussed rule when above, so let's take a look at the second rule. Coba di sini ketika kita lihat, astronaut Mae Jemison became interested in space in part because bla bla bla. Nah di sini subjeknya adalah si Mae Jemison. Became itu adalah verbnya. Ini nggak usah kita pakai punctuation sama sekali. Kenapa? Karena dia sedang menjelaskan kalimatnya. Si astronaut Mae Jemison ini dia became interested in space in part because apa? Gitu ya. Jadi dia nggak perlu pakai punctuation karena langsung menjelaskan gitu. Bedakan di kalimat yang kedua. Nah, Miss ini kok boleh ya pakai pakai koma, double koma di sana gitu ya. Nah, karena apa? Di sini ini adalah informasi tambahan. Kita bisa tahu informasi tambahan atau enggak ketika seperti apa? Kita baca aja si kalimatnya, kan udah jelas. Kalau di kalimat yang pertama di sini astronaut Mae Jemison, berarti si Mae Jemison ini kan adalah seorang astronot, kita udah tahu. Tetapi kalau si nomor 2 Mae Jemison, kalau nggak ada kata astronot kita nggak tahu si Mae Jemison tuh dia pekerjaannya apa atau jobnya dia apa, begitu ya. Jadi si Mae Jemison became interested in space in part because bla bla bla. Kita nggak tahu dia tuh seorang apa sih, kok dia kok interest in space in part gitu ya. Sedangkan di kalimat pertama itu udah tahu kalau si Mae Jemison adalah astronot. Nah, oleh karena itu, di sini kita boleh pakai double punctuation, yaitu di sini pakainya koma, gitu. Nah, pakainya koma gitu ya. Jadi si Mae Jemison, an astronaut. Berarti si Mae Jemison, oh ini seorang astronot. Ya, itu nomor 2. Baru dijelaskan, ada informasi tambahannya, dia adalah seorang astronot. Beda dengan kalimat yang pertama. Astronot si Mae Jemison. Nah, dia interested in space. Nah, itu kan beda. Jadi kalau ada informasi tambahan, itu baru boleh pakai double punctuation. Bisa koma-koma atau bisa dash-dash gitu ya, biasanya seperti itu. Oke, contohnya di sini. It's fine to put an extra phrase in between the subject and the verb along it has matching punctuation in both sides. In this case, comma. However, what you can never do is put a single comma in between the subject and the verb. Kita nggak boleh pakai single koma antara subjek sama verb gitu ya. Contohnya di sini, astronaut Mae Jemison, koma, became interested. Ini salah. Karena dia langsung menjelaskan sebenarnya si astronaut Mae Jemison, dan di sini dipisah menggunakan koma, itu salah sekali gitu ya. Dia run in sentence. Kemudian yang kedua dipisah menggunakan colon, itu juga salah. Walaupun si became interested itu menjelaskan si astronaut Mae Jemison, tapi di sini penggunaannya adalah salah gitu ya. Kemudian yang ketiga, pakai dash di sini juga salah gitu ya, karena dia langsung menjelaskan si Mae Jemison-nya itu, dan dia di sini pakai single punctuation, jadi nggak boleh gitu. Oke, kemudian yang kedua, tadi kita nggak boleh pisah antara subjek sama verb ya di sini. Ketika di sini ya, sometimes there is more distance between subject and the verb. Still make sure there is not single punctuation mark between them. Here is another incorrect example. Contohnya di sini ya, the sandwich I wanted to order was no longer available. Berarti sandwich di sini sebagai subjeknya, I wanted to order. Nah, dia ada space-nya di sini. Was. Nah, ini verbnya. Ini adalah kalimat yang salah. Walaupun antara subjek sama verb itu ada jeda beberapa kata, tapi tetap ya kita nggak boleh pisah menggunakan punctuation gitu. Jadi ketika ada koma di sini atau apapun itu, maka dia salah. Pokoknya antara subjek sama verb itu nggak boleh dipisah sama sekali. Gitu. Kemudian yang ini kan nomor 2 tadi ya, rules nomor 2. Ini nomor 3.
Finally, let's take a look at the third place that punctuation should not be used after a preposition. Here is some incorrect example. Yang pertama, the fundraising contest award rewards of. Nah, of itu of gift cards, headphones, and sneakers. Walaupun betul ya, ini kan menjelaskan sebuah listing. Ada gift card, headphone, sama sneakers. Tetapi di sini penggunaannya salah. Kenapa? Of itu adalah preposition. Jadi setelah preposition itu nggak usah pakai punctuation sama sekali, gitu. Kemudian di sini ya, you should try to listen to the new album with an open mind. Nah, di sini with itu adalah preposition. Jadi kita nggak boleh pakai punctuation setelah itu. Jadi ya langsung aja with an open mind, nggak usah pakai punctuation sama sekali, gitu ya. Oke. Oke, contohnya di sini ya. Coba kita lihat di sini ya. Ketika ada soal seperti ini kita lihat opsinya aja deh, gitu ya. Coba di sini. Anidomatic because bla bla bla. Berarti kalau ada because kalimat setelahnya adalah dependent dong ini ya. Nah, dependent berarti kan sebelumnya independent dulu. Nah, itu kan betul ya di sini. For example, the chapter bla 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 gitu ya. For example itu kan masuknya ke transition ya. Sorry. Bukan di sini ya kalimatnya ya. However, itu kan masuknya ke transition ya. Nah, transition dan subordinating words itu berbeda. Berarti kalau seperti itu ya udah. Kalau independent sama dependent dulu baru I ditambah D, tadi kan dia nggak perlu pakai punctuation sama sekali, dia nggak perlu pakai koma, gitu ya. Maka jawabannya yang opsi A, gitu. Oke, lagi ya, contohnya nomor 2 di sini ya. Nah, kita tahu di sini ya, apa ya namanya ya, Indian musician from Narayan brought attention to the instrument sarangi by bla bla bla, playing major music festival as a solo artist. Berarti by itu kan maksudnya ke preposition. Ingat, after preposition itu nggak boleh pakai punctuation sama sekali. Berarti jawabannya yang D, gitu. Jadi kita lihat opsinya aja, kita udah bisa menjawab, gitu ya. Nah, ini masih ada beberapa soal, jadi silahkan untuk mengerjakan dulu, gitu ya. Dicoba latihan. Oke, kita ke bagian summary dulu ya. Ringkasannya apa sih ketika kita belajar dependent clause gitu ya. Yang pertama, dependent clause itu punya subjek sama verb, tapi diawali dengan subordinating word. Kemudian yang kedua, dependent clause itu bisa digabung dengan independent clause, tapi syaratnya harus pakai koma, gitu ya. Dengan syarat yang dipakai koma itu adalah D ditambah I, itu pakai koma. Tapi kalau I ditambah D itu nggak perlu pakai koma, gitu. Kemudian in a list or three more of things, there must be commas in the items before the word and or before the last item. Harus pakai koma ketika menyebutkan 3 hal, gitu ya, minimal 3 hal. Kemudian if one or more item the list comma within the list separated by semicolon. Jadi ketika ada pemborosan koma, ya kita bisa pisah menggunakan semicolon, gitu ya. Kemudian ya ini yang apa? Never put a single punctuation mark between subject sama verb. Jadi nggak boleh pakai single punctuation antara subject sama verb ya, atau nggak boleh dipisah. Dan kita nggak boleh pakai punctuation sesuka kita gitu ya. Kan ada aturannya tadi ya, ketika menjelaskan informasi, kemudian ketika ada subject sama verb, kemudian setelah preposition, nah itu nggak boleh pakai punctuation sama sekali, gitu ya. Oke.